selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pak Heru dan Bu Novi. Selamat pagi Pak Heru dan Bu Reva. Novi. Selamat pagi Veve. Siapa ya Pak Heru ya? Ditemani siapa Pak Heru? Kita teman-teman yang di rumah, hari ini kita akan ditemani oleh temanmu kelas 4B, Veve dan Revan. Oke. Teman-teman kita sapa dulu yang ada di rumah ya. Yuk, kita sapa teman. Halo teman-teman yang di rumah. Halo teman-teman. Halo Oke, teman-teman. kita sapa dulu teman-teman yang di rumah. Iya. Ya. Baik. Selamat pagi Papa Mama yang di rumah. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kali ini kita akan bertemu kembali di dalam renungan hari ini bersama kami SD Putra Nirmala, Jalan Dr. Sutomo nomor 33 Cirebon. Saat ini kami ditemani oleh anak-anak. Ada Revan, ada Veve. Oke, udah siap Veve sama Revan? Sudah. Oke, ya udah siap. Ya, mari kita awali dengan doa pembukaan dulu ya, teman-teman. Kita awalin dulu, Bu Novi kita awali dulu. Yang mimpin tugas siapa nih Bu Novi nih? Revan apa Veve ya Bu Novi? Mimpin doa. Revan. Oke, Oh, Revan. Revan. Oke, Revan. Oke. Siap ya. Oke, yuk kita siapkan hati pikiran kita untuk berdoa. Silakan Revan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa karena boleh bangun di pagi hari ini. Aku mohon bimbinganmu, ya Bapa. Kami bersyukur atas berkat dan kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Terangilah akal budi kami dan berikan selalu kesehatan untuk kami semua. Bapa, dampingilah kami dan belajar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Revan. Oke, terima kasih. Terus sekarang apa Bu Novi? Kita bacaan Injil dulu ya Bu Novi ya. Pak Heru. Iya, betul. Oke. Kita baca Injil dulu ya, teman-teman yang di rumah dan Papa Mama. Mari kita juga. simak ya. Injilnya dari mana Bu Novi hari ini nih? Kita akan mengambil dari Injil. Lukas 11, bab ke-11. Nah, oke. Ayat berapa Pak Heru? Oke. Dari ayatnya 42 sampai 46 sininya ya. Oke. Baik, yuk anak-anak, teman-teman yang ada di rumah, yuk kita simak baik-baik Injil hari ini. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 11 ayat 42 sampai ayat 46. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar 1/10 dari selasih, inggu, dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang dari antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya,
Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Tetapi ia menjawab, celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang. Tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, begitu Bu Nafi, anak-anak yang di rumah, bacaan Injil sudah pada dari dengar Lukas. Ya? Nah, Bacaan Injil tadi yang dibawakan oleh Pak Heru dari Lukas berapa ya? Lukas berapa tadi? 11. Bab 11. Ayat yang ke-42. Ayat ke-46. Ya, ke-42. Betul sekali. Nah, sekarang kita mau mendengarkan apa sih maksud dari Lukas bab 11 ini ayat 42 sampai 46 ini tuh maksudnya apa ya? Nah, pada hari ini tadi Pak Heru sudah bacakan Injil. Sebetulnya Injil ini ingin bertanya kepada kita seberapa besar sih kita bisa melayani Tuhan dalam hidup kita gitu. Nah, seperti apa sih melayani yang seperti apa gitu? Nah, melayani itu dalam pertumbuhan yang total dan bukan setengah-setengah. Contohnya apa nih Bu? Contohnya ketika anak-anak nih kalian semua yang di rumah dan yang di sekolah, misalnya kayak yang sekarang nemenin kita nih Pak Heru, Pepe dengan Revan. Nah, ketika mau ibadah atau gereja nih, kalau sudah mulai gereja ya di gerejanya mau mulai ibadah, tapi mau ibadahnya karena dipaksa nih oleh mama sama papanya. Itu. Nah, itu berarti Pepe dengan Revan tidak memiliki niat kalau oh iya saya mau beribadah kepada Tuhan, saya mau melayani Tuhan gitu, saya mau gereja gitu, saya mau ibadah dengan banyak pengorbanan Tuhan kepada kita selama hidup. Nah, berarti kan kalau misalkan Revan dan Pepe atau teman-teman di rumah merasakan bahwa saya mau ke gerejanya karena disuruh mama, karena disuruh papa, kalau nggak ke gereja nanti saya dimarahin, saya nggak dikasih uang jajan. Nah, berarti kayak gitu karena ada alasannya ya. Alasannya bukan karena Pepe dengan Revan sayang dengan Tuhan ya, sayang sama Tuhan ya, atau tidak ingin melayani dengan baik sama Tuhan. Betul tidak? Nih teman-teman yang di rumah dan juga Pepe dan Revan. Kalau begitu berarti Pepe dan Revan termasuk nggak dalam melayani Tuhan dengan sepenuh hati? Tidak. Masuk enggak kalau disuruh orang tua? Tidak, karena dipaksa oleh orang tua ya, bukan kesadaran sendiri, betul? Ya, dengan kesadaran sendiri bukan karena dipaksa ya. Iya, betul. Jadi apa nih yang akan terjadi jika kita tidak melayani Tuhan secara total? Nah, itu seperti yang dikatakan pada Lukas bab 11 ini ayat 42 sampai dengan 46. Tentunya akan apa katanya? Seperti orang-orang orang Farisi akan ahli Taurat. Akan apa nih? Akan celaka kata Yesus. Oke, akan celaka seperti orang Farisi dan ahli Taurat lainnya. Nah, kan di Injil yang tadi itu Yesus berkata apa? Celakalah kamu sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Nah, berarti artinya kita perlu mengenali diri kita, apakah kita mampu melakukan sesuatu dengan total, sementara kita punya keterbatasan. Artinya, sama yang tadi kita kembali lagi dengan cerita yang tadi Pepe dengan Revan,
ketika Feve dengan Revan mau ibadah, mau ke gereja, tapi dengan alasan takut dimarahi orang tua. Nah, keterbatasan itu sebetulnya bukan suatu halangan ya untuk kita tetap melayani Tuhan secara total. Namun, kita perlu mengetahui keterbatasan kita, di mana kita dan dari situ kita tidak akan serakah dalam mengambil banyak tanggung jawab. Seperti itu ya. Jadi ketika Feve dengan Revan atau teman-teman di rumah, ketika dikasih tanggung jawab atau seperti tadi pergi ke gereja dan beribadah ya. Nah, itu berarti kita harus mengetahui, oh iya, saya tidak seperti orang-orang nih. Belum tentu orang-orang bisa ke gereja, bisa ibadah. Ya, itu dengan keadaan kita yang seperti ini masih bisa ke gereja, kita ke gereja. Ya, jangan karena katanya dipaksa mama ini, padahal saya malas ke gereja. Ya, jadi kita harus mengenali dulu diri kita ini, kita mampu tidak melakukan sesuatu itu dengan total atau melakukan seperti tadi melayani Tuhan. Itu Pepe dengan Reva. Yeah. Apalagi nih pengalamannya Pepe dengan Revan, apakah ada yang sama dengan cerita yang tadi? Coba. Belum, Pepe sama Revan yang disampaikan Ibu Novi. Tadi kalau Pak Heru dengarkan dari yang disampaikan Ibu Novi, intinya tadi ya bahwa kita kalau melayani Tuhan harus sepenuh hati. Total itu maksudnya sepenuh hati ya. Kalau tadi kan memberi contohnya Bu Novi, misalnya Revan sama PV atau siapapun itu misalnya ke gereja karena disuruh orang tua, karena ini, karena itu, bukan karena kesungguhan hati ingin memuji Tuhan, itu yang tidak baik, ya kan? Jadi kita semuanya, ya PV, Revan, Pak Heru, Bu Novi dan teman-teman yang ada di rumah, di dalam melayani Tuhan, kita harus dengan sepenuh hati, ya, dengan sepenuh hati, tidak boleh setengah-setengah. Ya, itu yang ingin disampaikan Injil hari ini. Kemudian ada satu lagi yang rada penting nih Bu Novi. Iya, apa tuh? Tadi Yesus tadi menyindir orang-orang Farisi. Yang di tengah bacaan Injil tadi tuh Bu. Yang di tengah-tengah tadi tuh mana ya tadi ya? Tadi ada nih. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan. Jadi intinya Revan dan Vivi dan anak-anak di rumah, intinya itu Yesus mengajak kita untuk bisa melayani orang lain. Jangan dibalik, kita yang minta dilayani. Yesus mengajarkan kita menghormati orang lain, ya kan? Bukan orang lain yang harus menghormati kita. Nah, orang Farisi mungkin di pelajaran kelas 4 sudah ada atau kelas 3 sudah ada. Orang Farisi itu kalau berdoa di mana? Masih ingat? PV sama Revan? Biasanya kalau mereka berdoa itu di mana? Orang-orang Farisi itu. Di tempat umum. Terus di perempatan jalan. Supaya apa? Supaya saat berdoa itu orang-orang melihat orang Farisi. Oh, orang Farisi itu orangnya baik loh. Dia sedang berdoa. Nah, pada itu dia doanya tidak sepenuh hati. Doanya tujuannya hanya supaya apa? Dia dihormati oleh orang lain yang melihat. Supaya dia dipuji. Orang Farisi orangnya rajin berdoa. Nah, itu yang dinamakan tadi tidak sepenuh hati di dalam melayani Tuhan. Inginnya dihormati orang lain. Padahal kalau Yesus mengajarkan kepada kita apa? Masih ingat di agama apa? Lebih baik kita memberi. Nah, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya kan? Ada kan? Pernah mendengar belum? PV, Revan? Lebih baik tangan di atas. Maksudnya apa? Kita memberi. Daripada tangan kita yang di bawah. Artinya, kita lebih baik menghormati orang lain daripada orang lain menghormati kita. Kita lebih baik memberi daripada kita yang diberi. Ya, jadi kita tidak boleh mengharapkan sesuatu dari orang lain, sedangkan kitanya nggak berbuat apa-apa.
Ya, jadi kita tunjukkan kita berbuat yang positif pada orang lain. Nah, biarkan orang lain nanti yang menilai diri kita, kayak apa sih diri kita. Nah, jadi kita jangan mengharapkan pujian. Begitu Bu Novi kira-kira Injil yang mau disampaikan hari ini nih. Iya, Kita jangan sekali, Pak, betul. hanya mengharapkan penghormatan dari orang lain, Bu Novi. Iya, betul. Sama melayani Tuhan tadi ya sepenuh hati. Iya. Kalau menurut saya dua itu yang paling penting, Bu Novi. Iya, betul sekali ya, Pak ya. Waduh, keren-keren nih. Nah, sekarang si Revan atau sama si Veve, kira-kira bagaimana nih setelah mendengar dari bacaan Injil, kemudian apa yang disampaikan Bu Novi dan Pak Heru, kira-kira ada yang mau disampaikan enggak nih? Bebas, mau nyampaikan apa yang sesuai dengan yang pesan mungkin untuk gimana? teman-teman di rumah atau untuk diri sendiri? Sama dulu, Veve dulu, Pak Revan dulu nih. Ayo. Kira-kira apa ya, Ve? Kira-kira apa ya, Revan? Mau ditanyakan tentang apa nih Injilnya tadi? Tentang melayani Tuhan tadi udah? Ya? Bahwa kita harus di dalam melayani katanya? Tuhan tadi bagaimana? Bahwa kita akan berusaha melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, Ya, dengan sungguh-sungguh. dan juga sepenuh Betul hati, sekali, ya. iya. Sungguh-sungguh. Bukan karena mau minta dipuji ya, Ve? Iya. 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 Dan kalau mau dipuji orang tua, dipuji teman, enggak. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tanpa punya kita pengalaman sadari apa? juga, Pak, ternyata anak-anak ini seperti Pepe dan Revan menemani kita renungan itu dengan senang hati tidak, dengan sepenuh hati tidak. Nah, Coba Misnya tanya, apakah ada paksaan ketika mengikuti dan menemani Pak Heru dengan Bu Novi sekarang? Tidak ada. Tidak ada Tidak ya? ada. Nah, Tidak ada. iya, tanpa kita sadari berarti keren. dan Pepe Berarti juga anak-anak yang sudah hebat. melakukan, Iya. yaitu melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Iya, keren. Ya, oke, keren sekali loh. Ada yang mau disampaikan lagi enggak, Bebe sama Revan? Ya. Kalau berdoa harus sepenuh hati. Oke, Oh, betul berdoa sekali. sepenuh hati, keren. Iya. Betul sekali, Revan. Bukan sambil ngantuk, sambil tidur ya. Ya. Doanya. Iya. Ya. Oke, apa lagi? Ada lagi enggak? Oke, anak-anak, Veve, Revan, dan anak-anak yang di rumah, Papa Mama, renungan hari ini tadi sudah saya sampaikan, intinya ada dua hal yang perlu kita ingat, yang sudah Yesus ajarkan kepada kita, bahwa intinya adalah kita harus melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Itu yang pertama. Kemudian kita jangan mengharapkan orang lain menghormati kita, tapi dibalik, kita yang menghormati orang lain. Ketika kita berbuat baik, kita berbuat sesuatu yang positif pada orang lain, otomatis orang lain juga akan berbuat baik kepada kita. Itu benang merah untuk renungan hari ini. Seperti itu Bu Novi, silakan mungkin prakata terakhirnya Bu Novi, silakan Bu Novi. Oke, Pak Heru, terima kasih. Mungkin hari ini Miss cuma ingin menyampaikan, Bu Novi ingin menyampaikan bahwa kita harus lebih mengenal diri kita sendiri, supaya kita sebagai manusia, sebagai umat Tuhan dapat melayani dan terus melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Begitu. Nah, renungan hari ini kita sudah selesai. Semoga sehat selalu dan tetap semangat, terus memperbaharui diri, dan sampai jumpa kembali lagi di renungan selanjutnya. Tapi kita belum tutup dengan doa nih Pak Heru. Kira-kira iya, tutup doa dulu siapa karena ya? tadi ada doa pembuka. Iya. Berarti ada doa penutup. Berarti kalau tadi pertama Revan, berarti yang kedua doa penutupnya adalah Pepe. Pepe sudah siap, Pepe? Sudah, Pak. Baik, silakan Pepe. Yuk teman-teman yang ada di rumah, kita siapkan hati, pikiran kita untuk mengakhiri renungan hari ini. Silakan Pepe. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus,
Terima kasih untuk pagi ini sehingga kami dapat melaksanakan renungan pagi bersama Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua. Berkati juga Pak Heru, Bu Novi, dan teman-teman agar selalu diberi kesehatan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Terima kasih Pepe. Terima Iya, kasih sama-sama. Revan. Ucapkan Ya. apa ya? Gimana? Sampai jumpa kembali di Oke. renungan. Buat anak-anak yang di rumah, sampai jumpa kembali. Terima kasih teman-teman yang sudah menikmati renungan hari ini. Bye. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke.